Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Partai Nasdem yang kelihatannya akan menjadi rebutan partai politik untuk berkoalisi di 2024. Memang cukup beralasan teman-teman, beberapa partai politik mencoba untuk mendekati Partai Nasdem. Mulai dari Gerindra yang kemarin itu Pak Prabowo juga berkunjung ke kantornya Partai Nasdem. Jadi Gerindra juga ingin mendekat kepada Nasdem. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrat. Yang kemarin Pak SBY juga mengunjungi Partai Nasdem bersama dengan AHY. Kemudian hari ini juga begitu teman-teman, Partai Nasdem lewat AHY juga mengunjungi Surya Paloh. Kemudian yang ketiga ada PKS. PKS itu kemarin juga berkunjung ke Partai Nasdem. Tentu saja membahas perkembangan politik terkini mengenai calon presiden yang diusulkan atau yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Karena dari hasil Rakernas kemarin teman-teman ada 3 nama yang akan diusung di Partai Nasdem, yaitu ada Ganjar, ada Anies, dan ada Andika Perkasa. Namun demikian kalau kita melihat terkait 3 calon ini masing-masing punya perbedaan dukungan teman-teman. Karena kalau kita melihat Ganjar ini masih aktif di PDIP dan bahkan hari ini Ganjar ikut Rakernas di PDIP. Dan kemarin Pak Ganjar juga mengatakan dia masih PDIP walaupun ada beberapa partai politik yang mengusungnya, tetapi dia loyal kepada PDIP. Kemudian kalau Anies Baswedan ini bebas teman-teman. Jadi Pak Anies ini beliaunya itu bebas menentukan sikap karena beliau bukan anggota partai politik, bukan kader partai politik. Sehingga kalau dia menyatakan misalkan siap berkoalisi dengan siapapun untuk Pilpres 2024 itu tidak ada masalah. Pak Anies mau menggalang kekuatan relawan juga tidak ada masalah. Karena tidak ada yang melarang teman-teman, karena posisinya bukan kader partai politik. Tetapi kalau Ganjar akan menggalang kekuatan tanpa instruksi dari PDIP itu menyalahi aturan. Karena kemarin Megawati juga pernah mengatakan jangan ada yang bermain 2 kaki atau 3 kaki, nanti bisa dikeluarkan dari PDIP. Dan jangan bermanuver terkait Pilpres kalau tidak sesuai dengan arahan petunjuk dari PDIP. Karena menurut dari PDIP yang berhak mencalonkan calon presiden itu hanya Megawati Soekarnoputri. Itu adalah hak prerogatif dari Megawati. Itu kalau kita melihat dari Ganjar. Kemudian dari sisi Andika Perkasa, Pak Andika itu masih aktif di TNI, Panglima TNI. Dan seorang tentara tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, suara dari Pak Andika Perkasa ini tidak terlampau besar. Mungkin ini ada perhitungan tersendiri dari Partai Nasdem kenapa mengusung Pak Andika Perkasa. Nah, dari 3 nama itu teman-teman yang paling dominan adalah Pak Anies Baswedan, yang mungkin ini menjadi daya tarik di Partai Nasdem, sehingga partai-partai lain mulai mendekat ke Partai Nasdem, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Karena anggota kader-kader dari partai tersebut ternyata lebih condong kepada Pak Anies Baswedan, sehingga memungkinkan 3 partai ini berkoalisi untuk mengusung Pak Anies Baswedan di 2024. Nah teman-teman, terkait itu semua ini ada berita yang cukup menarik dari Kumparan. Nasdem jadi rebutan parpol untuk koalisi 2024. Ini sederet alasannya. Sejumlah parpol besar hingga menengah belakangan ini kerap menyambangi Surya Paloh di Nasdem Tower untuk bersilaturahmi jelang 2024. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Presiden PKS Ahmad Saiku. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai tak heran apabila Paloh nampak jadi rebutan rekan koalisi jelang 2024. Menurut Ujang, Nasdem menjadi incaran karena kekuatan Surya Paloh dan sepak terjangnya pada pemilu 2019. Bagaimanapun, Nasdem punya kekuatan 10% di parlemen. Artinya, sesuai ketentuan Nasdem akan jadi rebutan, karena punya 10% itu. Jadi, partai pemenang di pemilu 2019 keempat.
Jangan lupa Pak Surya punya media, kata Ujang kepada Kumparan Kamis 23 Juni 2022. Media itu luar biasa besar. Bisa jadi alat kampanye, katakanlah propaganda bagi siapapun capres-capresnya. Pak Jokowi 2014-2019 dengan kekuatan medianya Pak Paloh dibantu untuk bisa menang imbuh dia. Jadi Metro TV itu adalah punya Pak Surya Paloh. Itu ada media televisi yang bisa mendongkrak popularitas seseorang, teman-teman, termasuk calon presiden Pak Jokowi kemarin di 2019. Luar biasa, berita-beritanya di Metro TV itu banyak membicarakan terkait Pak Jokowi. Dan ada kecenderungan untuk membela Pak Jokowi di media Metro TV. Jadi ini sangat penting karena media juga punya peranan yang cukup besar untuk mensukseskan calon presiden. Lebih lanjut, Ujang menilai parpol besar lain seperti PDIP dan Golkar sudah memiliki poros tersendiri terkait Pilpres 2024. PDIP bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri maupun koalisi karena memenuhi syarat presidensial threshold PT 20%. Sementara Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu KIB dengan P3 dan PAN. Ya, kalau Bu Mega kan sudah punya tiket, dianggap sulit berkoalisi. Kalau Pak Erlangga kan Golkar sudah tentukan pilihan dengan KIB. Jadi partai-partai itu cari Nasdem atau partai-partai yang belum berkoalisi. Saya lihat seperti itu terangnya. Dan jangan aneh jika Nasdem jadi rebutan, karena Nasdem hingga saat ini belum mengikat koalisi dengan siapapun. Ini yang dicari partai-partai lain, makanya banyak didatangi ajak Nasdem berkoalisi, tambah dia. Di sisi lain, Ujang memandang Nasdem paling mungkin akan memilih Anies Baswedan sebagai capres di antara rekomendasi bakal capres Nasdem yang diputuskan dalam Rakernas. Sebab Andika Perkasa saat ini masih fokus sebagai Panglima TNI, sementara Ganjar adalah kader PDIP. Menurut dia, mengusung Anies juga merupakan strategi Nasdem untuk menaikkan elektabilitas. Kelihatannya ke arah sana, Anies juga jadi suatu figur yang bisa kerjasama untuk dongkrak elektabilitas Nasdem. Emang ada Andika dan Ganjar, tapi Anies yang bisa menaikkan elektabilitas Nasdem, ujarnya. Karena Ganjar kan masih punya partai sendiri dan Andika masih aktif tentara, jadi yang memungkinkan bisa menaikkan elektabilitas Nasdem ya Anies Baswedan. Sinergi dengan Anies hal positif bagi Nasdem, pungkasnya. Itu teman-teman analisa dari Jamiluddin Ritonga mengenai partai-partai yang mencoba untuk mendekat kepada partai Nasdem. Memang cukup beralasan teman-teman, karena Nasdem saat ini sudah punya calon presiden yang diunggulkan. Ada 3 nama yang kemarin menjadi rekomendasi, ada Ganjar, ada Anies, ada Andika Perkasa. Tetapi dari 3 nama ini yang punya peluang cukup besar adalah Anies Baswedan. Di samping memang Pak Anies ini didukung mayoritas dari Partai Nasdem. Jadi kalau kita melihat kemarin ada 32 provinsi DPW itu memilih Pak Anies Baswedan. Jadi DPW-nya kan ada 34. Sementara Pak Anies itu mendapat 32 DPW. Artinya mayoritas dari DPW itu memilih Pak Anies Baswedan. Jadi sangat logis, sangat rasional kalau Pak Surya Paloh itu memilih Pak Anies Baswedan. Kemudian yang kedua, kenapa Pak Surya Paloh ini menjadi rebutan partai politik? Karena Pak Surya Paloh paling tidak punya alat media yang cukup bisa mempromosikan seorang calon presiden, yaitu Metro TV, yang mana Metro TV itu adalah punya Pak Surya Paloh. Ini sangat kuat untuk mendongkrak elektabilitas maupun popularitas dari calon presiden tersebut. Di samping itu teman-teman, Pak Anies Baswedan juga punya pengalaman yang cukup baik sama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan banyak prestasi yang ditorehkan Pak Anies Baswedan. Yang terakhir yang cukup besar adalah Formula E. Ini satu perhelatan ajang internasional yang cukup sukses digelar oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian lagi ada Stadium JIS teman-teman, lapangan sepak bola terbesar dunia, nomor 2, terbesar se-ASEAN, itu ada di Jakarta.
Ini ada satu prestasi yang mengagumkan Pak Anies Baswedan, sehingga Pak Anies itu menjadi perhatian publik teman-teman, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Jadi tidak salah kalau Pak Surya Paloh memilih Pak Anies untuk maju di 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem dan memungkinkan berkoalisi dengan PKS maupun Partai Demokrat. Itu cukup untuk mengusung Pak Anies maju di Pilpres 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.